Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam pembelajaran kita pada tema 4 mengenai globalisasi. Kali ini kita akan lanjutkan kegiatan pembelajaran kita mengenai apa saja manfaat dan dampak yang diakibatkan dengan adanya globalisasi ini. Nah, yang pertama kita bisa melihat bahwa Indonesia memiliki peran yang masih kurang dalam mempersiapkan diri menghadapi globalisasi ini. Banyak sekali produk-produk ataupun budaya yang masuk ke Indonesia dan bangsa Indonesia ataupun masyarakatnya secara umum masih belum bisa menyesuaikan budaya tersebut sehingga kebanyakan masyarakat Indonesia bersikap permisif, mengikuti apa saja yang terjadi di dunia global ini. Apakah itu hal yang positif ataupun hal yang negatif. Nah, saatnya Indonesia bangkit, Indonesia harus meningkatkan daya saingnya agar tidak tertinggal pada era global ini. Agar Indonesia tidak hanya bersifat ataupun menjadi konsumen, tapi suatu saat nanti Indonesia harus menjadi produsen, harus tampil di depan mempengaruhi global saat itu. Ya, itulah Indonesia saat ini dan kita harus mempersiapkan diri bagaimana agar Indonesia itu menjadi bangsa yang bangkit dan maju. Globalisasi itu memiliki dampak perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kemajuan di bidang komunikasi dan transportasi itu memiliki dampak. Ada dampak positif, ada dampak negatif. Dampak positif adalah akibat yang ditimbulkan dari globalisasi yang bersifat baik. Apa saja contohnya? Yang pertama, masyarakat menjadi semakin maju. Kehidupan masyarakat ditunjang dengan modernisasi menyebabkan masyarakat Indonesia ataupun masyarakat dunia semakin maju dalam kehidupannya. Yang kedua, semangat kerja meningkat. Bisa kita perhatikan banyak yang dihasilkan dari kerja yang dilakukan oleh perorangan itu semangatnya sangat tinggi. Yang dulu kita bisa lihat orang bekerja itu dari pagi sampai siang saja karena terbentur ataupun terbatas aktivitasnya. Saat ini kehidupan masyarakat kota terutama hampir 24 jam tanpa ada hentinya. Dari pagi sampai pagi lagi masyarakat bekerja. Ada yang bekerja dari pagi sampai sore hari ataupun malam hari. Namun ada juga masyarakat yang memanfaatkan malam hari untuk tetap bekerja. Ini akibat dari globalisasi. Yang ketiga adalah ruang sosial semakin terbuka. Perkenalan ataupun kehidupan sosial masyarakat semakin terbuka. Kita bisa mengenal orang lain bukan hanya yang ada di lingkungan kita, namun juga di luar lingkungan kita pun kita bisa mengenal ataupun bisa bercengkrama, bahkan bisa berteman dengan orang yang mungkin belum pernah kita temui secara langsung. Nah, ini akibat dari globalisasi. Yang keempatnya adalah pertukaran budaya. Nah, pertukaran budaya yang terjadi sangat mudah dengan globalisasi ini. Budaya yang baik ataupun budaya yang buruk itu mudah sekali tertukar. Kita bisa lihat budaya-budaya timur, Indonesia ini tentunya bisa semakin dikenal oleh masyarakat luar dengan adanya globalisasi dan
teknologi. Yang terakhir adalah pasar semakin luas. Kehidupan jual beli di masyarakat ini semakin lebar. Kita bisa lihat pada faktanya saat ini, ketika kita menginginkan suatu barang, kita tidak perlu lagi bersusah payah pergi ke pasar ataupun capek-capean untuk membeli suatu produk. Kita tinggal diam saja di rumah, memilih barang yang akan kita beli, barang tersebut akan datang sendiri ke rumah kita. Itu adalah suatu bentuk dampak positif dari globalisasi. Begitupun ketika kita menjual suatu barang, kita hanya tinggal mengirimkan saja dari rumah ke konsumen yang akan membeli barang kita. Namun di luar itu ada dampak negatif yang siap untuk mempengaruhi kehidupan kita. Yang pertama, banjirnya produk luar negeri. Nah, kita bisa lihat faktanya saat ini, banyak sekali produk-produk luar negeri yang bertebaran di dalam negeri Indonesia. Kalau Indonesia tidak mempersiapkan diri, tidak memperkuat kualitas dari produk yang dihasilkan oleh produsen di dalam negeri, maka suatu saat nanti akan semakin banyak produk luar negeri yang masuk ke Indonesia. Yang kedua, ketergantungan terhadap negara maju. Karena kita masih tertinggal sehingga kita masih bergantung kepada negara-negara lain yang lebih dulu mempersiapkan globalisasi ini. Kita hanya sebagai pekerja, pembuat, itu pun hanya sebatas bekerja pada perusahaan yang ada di Indonesia, terutama perusahaan asing. Belum bisa mengolah sendiri. Contohnya banyak sekali aneka tambang yang masih belum siap untuk dikelola sepenuhnya oleh anak negeri. Yang ketiga, kerusakan lingkungan hidup. Banyak sekali pencemaran lingkungan yang terjadi yang dihasilkan oleh sampah-sampah yang tidak bisa diuraikan secara langsung oleh tanah. Banyak sekali peralatan ataupun benda-benda elektronik yang tidak bisa dihancurkan secara langsung oleh tanah sehingga menyebabkan pencemaran lingkungan seperti pencemaran air, pencemaran udara, bahkan pencemaran tanah. Selanjutnya adalah lapangan kerja semakin sempit. Nah, dengan adanya globalisasi, banyak perusahaan yang menggunakan mesin ataupun robot untuk kegiatan produksinya. Akibatnya, pekerjaan yang awalnya dilakukan oleh manusia digantikan oleh mesin ataupun robot. Yang pada kesempatan berikutnya adalah pengurangan tenaga kerja di sebuah perusahaan. Karena tadi sudah banyak tergantikan oleh mesin. Kebutuhan akan tenaga manusia dikurangi. Sehingga banyak sekali pekerja yang kehilangan pekerjaannya. Yang terakhir adalah nilai-nilai sosial semakin hilang. Nilai-nilai budaya timur, nilai-nilai baik yang ada di tengah-tengah masyarakat yang diajarkan oleh leluhur kita ini semakin terkikis habis. Kenapa? Karena budaya-budaya yang dari luar yang tidak mengindahkan budaya kita, sehingga budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia semakin hilang ataupun generasi yang akan datang mungkin sudah tidak mengenal lagi budaya-budaya tersebut. Nah, bagaimana sikap kita? Apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi dampak-dampak negatif ataupun dampak positif? Nah, sikap kita terhadap pengaruh positif dari globalisasi yaitu memanfaatkan keunggulan alat komunikasi dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan fungsi dan kebutuhannya.
Yang kedua, memanfaatkan keunggulan alat teknologi dan lain sebagainya demi kemajuan masa depan dan tidak menyalahgunakannya. Yang ketiga, dalam melihat acara televisi harus dapat memilih mana yang baik dan mendukung proses pembelajaran diri. Itu sikap yang harus kita lakukan terhadap dampak positif dari globalisasi. Bagaimana sikap kita terhadap dampak negatif yang ada dalam globalisasi ini? Yang pertama, memperkuat keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala agar kita tetap bisa membentengi diri kita dari pengaruh negatif itu. Yang kedua, belajar dengan tekun agar menjadi manusia yang berguna dan dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Selanjutnya adalah memperkuat rasa persatuan dan kesatuan bangsa, karena mudahnya arus informasi menyapa dalam kehidupan kita, baik itu informasi yang buruk ataupun informasi yang baik. Khawatir ketika ada informasi yang buruk yang bisa menyebabkan perpecahan dalam kehidupan kita, kita harus memperkuat rasa persatuan. Yang keempat adalah menggunakan produk dalam negeri. Ketika banjirnya produk-produk asing yang ada di pasar-pasar Indonesia, harus bangga menggunakan produk buatan anak negeri ataupun buatan bangsa sendiri. Yang kelima adalah mempertimbangkan setiap perbuatan agar tidak merusakkan diri sendiri dan orang lain. Keenam, menggunakan waktu dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Jangan sampai waktu yang diberikan saat ini digunakan untuk hal-hal yang kurang berfaedah. Yang terakhir adalah bergaul dengan orang-orang yang berakhlak baik dan tidak terpengaruh terhadap lingkungan dan pergaulan buruk. Itu adalah sikap kita terhadap pengaruh negatif dan pengaruh positif yang diakibatkan oleh globalisasi. Nah, contoh di sini adalah seorang pengusaha yang memanfaatkan globalisasi untuk kebaikan. Bagaimana beliau bisa tampil ke depan dan bisa bersaing dengan produk-produk buatan luar negeri ataupun buatan asing. Contoh di sini adalah pengrajin dari Garut yang bisa menembus dunia. Di sini ceritakan seorang tokoh yang dikenal sebagai Mang Samad, pengrajin sandal kulit dari Garut. Nah, dulu beliau hanyalah seorang penjajah sandal kulit keliling. Ia berjalan dari desa ke desa, kemudian memberanikan diri untuk pergi ke Jakarta dan menjual sendalnya ke Jakarta. Yang awalnya sendalnya tersebut diambil dari pabrik tempat membuat sendal. Nah, dari pengalamannya itu, ia jadi tahu bagaimana keinginan pembeli. Ia jadi tahu model seperti apa yang menjadi favorit pembeli. Ternyata semakin rumit bentuk jalinan kulit sebuah sendal, apalagi untuk laki-laki, justru tidak diminati. Bentuk sederhana dan klasik tetap menjadi favorit pembeli, namun kualitas kulit dan jahitan menjadi hal yang utama. Nah, karena tidak puas dengan hanya menjajakan saja, Mang Samad pun belajar bagaimana cara membuat sendal, bagaimana memproduksi sendal itu. Karena desa tempatnya tinggal di Garut itu merupakan daerah penghasil sendal. Nah, terus dalam waktu tertentu beliau
belajar bagaimana cara membuat pola, bagaimana cara mengenal aneka bahan. Lalu beliau mulai bereksperimen dengan model sandal buatannya sendiri. Ia mencoba sedikit, kemudian menjualnya sendiri dengan cara berkeliling ataupun menitipkan di toko. Nah, suatu saat karena usaha yang terus-menerus, pantang menyerah, serta kerja keras, hingga suatu saat ia tidak bisa lagi memenuhi permintaan pembeli dengan tenaganya sendiri. Maka mulailah Mang Samad mencari pegawai yang bisa membantunya. Lama-kelamaan, 1-2 pegawai sekarang menjadi banyak orang yang bekerja di tempat Mang Samad. Nah, ini adalah satu contoh bagaimana sikap budaya lokal yang ada di Indonesia diterapkan oleh Mang Samad. Beliau mengajak teman-temannya, warga sekitarnya, di tempat lingkungan ia tinggal, agar bisa membantu usahanya. Ia ingin kemajuan usahanya dirasakan juga oleh lingkungan terdekatnya. Nah, semakin maju usahanya, semakin maju juga tingkat penghidupan pegawai yang bekerja membantunya. Mang Samad tidak hanya menaikkan taraf hidupnya, tetapi juga bisa memajukan taraf kehidupan di lingkungan tempat ia tinggal dengan bekerja. Terus-menerus, Pak Samad tak pernah berhenti. Ia terus berinovasi dan mengembangkan sandal buatannya, sehingga saat ini sandal buatan Mang Samad bukan hanya bisa ditemui di Garut saja, bukan hanya bisa ditemui di wilayah Indonesia saja, namun juga sudah dikirimkan ke luar negeri. Di pasarnya semakin luas, pasarnya semakin global. Nah, ini adalah contoh bagaimana orang yang bisa memanfaatkan globalisasi dengan hal yang positif. Kalau kita lihat dari pengalaman pengrajin dari Garut tadi, bagaimana kunci sukses menghadapi globalisasi saat ini? Yaitu pertama, mau belajar. Tidak pernah merasa bahwa belajar itu sampai saat ini. Terus belajar, terus memperbaiki diri untuk menjaga kualitas yang lebih baik lagi. Yang kedua adalah sikap kerja kerasnya. Sikap kerja keras itu tidak pernah berhasil dalam waktu singkat. Kerja keras menghasilkan buah yang membutuhkan waktu yang panjang serta lama. Yang ketiga adalah inovasi, pengembangan diri. Pengembangan yang dihasilkan oleh Mang Samad beserta para pekerjanya berinovasi. Membuat hal yang baru dari yang sudah ia buat sebelumnya. Yang keempat adalah pantang menyerah. Tidak pernah putus asa dan tidak pernah mengeluh dengan keadaan. Terus berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupan. Yang terakhir adalah memanfaatkan kesempatan yang tersedia. Jangan pernah merasa kita sudah buntu dalam menghadapi suatu persoalan. Harus memanfaatkan kesempatan. Manfaatkanlah kesempatan yang diberikan, karena kesempatan tidak datang untuk yang kedua kalinya. Terima kasih, itu saja materi yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi masa depan kita. Terakhir, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.